Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan makalah saya yang berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia. Di sini ada bab pertama, pendahuluan, yang mana ada berbunyi latar belakang. Bila ditinjau dalam hubungan jangka panjang, sejak kemerdekaan, upaya pemerintah Indonesia menjaga kestabilan mata uang telah menuju ke arah yang lebih baik. Menurut Profesor M. Sadli 2005, mengungkapkan bahwa inflasi di Indonesia tinggi sekali di zaman Presiden Soekarno, karena kebijakan fiskal dan moneter sama sekali tidak prudent. Kalau perlu, uang perlu langsung dicetak saja. Nah, di zaman Soeharto, pemerintah berusaha menekan inflasi, akan tetapi tidak di bawah 10% setahun rata-rata. Oleh karena itu, Bank Indonesia masih punya misi ganda, antara lain sebagai agen development yang bisa mengucurkan kredit likuiditas tanpa batas. Kemudian ada baru di zaman reformasi, mulai di zaman Presiden Habibie, maka fungsi Bank Indonesia mengutamakan penjagaan nilai rupiah. Tetapi karena sejarah, karena inflationary dan expectation masyarakat yang bertolak belakang, artinya bercermin kepada sejarah, maka inflasi inti masih lebih besar daripada 5% dalam setahun. Pada tahun 1990-an, pemerintah Soeharto juga sebenarnya telah mampu menjaga inflasi dengan rata-rata 10%. Hanya saja ketika memasuki krisis moneter Indonesia dan Asia 1997, inflasi kembali meningkat menjadi 11%. Dan kemudian melompat menjadi 77,63% pada tahun 98. Disinilah dimulai moneter ya. Di mana pada saat itu nilai tukar rupiah juga anjlok dari 2.909 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1997 menjadi 10.014 per dolar Amerika Serikat pada tahun 1998. Setelah itu, pemerintah Habibie melakukan kebijakan moneter yang sangat ketat dan menghasilkan tingkat inflasi yang paling rendah yang pernah dicapai, yaitu sebesar 2,01% pada tahun 1999. Selanjutnya pada tahun 2000 hingga 2006, inflasi terus terjadi dengan nilai terbilang tinggi, yaitu dengan rata-rata mencapai 10%. Inflasi tahun 2005 dengan dolar sebesar 17,11% adalah inflasi tertinggi pasca krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Tekanan akan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) diperkirakan menjadi faktor utama tingginya inflasi pada tahun 2005. Tingginya harga minyak di pasar internasional menyebabkan pemerintah berusaha untuk menghapuskan subsidi BBM. Hal itu tersebut sangat mempengaruhi kondisi makroekonomi, mengingat konsumsi BBM 47,4% pada tahun 2000 dari total konsumsi energi Indonesia. Di sini ada rumusan masalah yang kita bahas. Pertama, apa itu pengertian inflasi? Nanti saya jelaskan di PowerPoint. Poin-poin saya berikutnya. Yang kedua, apa
apa saja jenis-jenis teori biaya inflasi, cara menghitung inflasi, apa dampak inflasi dan cara mencegah inflasi, bagaimana perkembangan inflasi di Indonesia serta penyebab dan pengendaliannya. Kemudian C ada tujuan. Yang pertama mengetahui pengertian inflasi, yang kedua mengetahui jenis-jenis teori biaya dan cara menghitung inflasi, mengetahui dampak inflasi dan cara mencegah inflasi, mengetahui perkembangan inflasi di Indonesia serta penyebab dan pengendaliannya. Kemudian ada bab 2, pembahasan. Pengertian inflasi kita persingkat saja nanti di PowerPoint saya ada beberapa pengertian inflasi yang saya jabarkan di sana. Sini cukup saya cut di mana inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang lain. Oke. Yang kedua ada cara B rumus menghitung inflasi. Adapun rumus menghitung inflasi adalah yang pertama IN sama dengan 1 HKN tambah 1 HKN dikurang 1 per 1 HKN kurang 1 dikali 100%. Itulah rumus yang pertama. Yang kedua, IN sama dengan DVN tambah DVN kurang 1 per DVN kurang 1 dikali 100%. IN yang mana adalah maksudnya IN itu inflasi. IHKN adalah harga konsumen tahun dasar. Dalam hal ini nilainya 100%. AHK N1 adalah indeks harga konsumen tahun berikutnya. DVN adalah GNP atau PDB, deflator tahun berikutnya. DVN1 adalah GNP atau PDB, deflator tahun awal atau sebelumnya. Oke, itu cara menghitung rumus inflasi. Kemudian ada beberapa jenis inflasi berdasarkan sifatnya. Inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama. Menurut Putong 2002 per 260 yaitu inflasi merayap atau rendah, creeping inflation yaitu yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Nah, kemudian ada inflasi menengah, galloping inflation, besarnya antara 10 sampai 30% per tahun. Inflasi berat, high deflation, yaitu inflasi yang besarnya antara 30 sampai 10% per tahun. Kemudian ada inflasi tinggi, hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga menjadi 4 digit di atas 100%. Oke. Kemudian di sini ada teori inflasi. Secara garis besar ada 3 kelompok teori yang mengenai inflasi. Ketiga teori adalah 1 teori kuantitas, kedua teori Keynes, yang ketiga ada teori strukturalis. Oke, kemudian masuk yang ke E, biaya inflasi. Biaya inflasi diharapkan muncul karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, solitaire cost, biaya kulit sepatu, adalah istilah yang menyatakan bahwa bila inflasi sesuai dengan harapan, maka relatif penetapan suku bunga bank akan relatif lebih besar dari tingkat inflasi. Yang kedua, ada menu cost, biaya menu.
yaitu biaya yang muncul karena perusahaan harus sering mengubah harga dan itu berarti harus mencetak dan mengedarkan katalog baru. Yang ketiga, complaint on and opportunity loss cost, biaya komplain dan hilangnya kesempatan. Bila perusahaan dengan sengaja tidak mau mengganti katalog baru, maka perusahaan akan mengalami kerugian karena harga akan naik sementara perusahaan menjadi dengan harga lama. Bila tidak sengaja, maka perusahaan akan mendapat komplain dari pelanggan karena harga tidak sesuai dengan katalog, khususnya untuk negara konsumerismenya relatif sangat naik. Yang keempat, ada biaya perubahan peraturan undang-undang pajak. Yang kelima, biaya ketidaknyamanan hidup. Biaya inflasi yang diharapkan, yang pertama, redistribusi pendapatan antara debitur dan kreditor. Yang kedua, penurunan nilai uang pensiun. Di sini ada dampak inflasi. Bila harga barang secara umum terus naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank yang diras akibat bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup dan bangkrut atau rendahnya investasi yang tersedia. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang keempat, distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan masyarakatnya memiliki uang banyak. Di sini ada 10 penjabaran. Kita persingkat saja. Kemudian ada G, cara mencegah mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan berkaitan dengan output. Yang keempat, kebijakan penentuan harga dan indexing. Yang kelima, sharing. Yang keempat, devaluasi. Kemudian ada H, perkembangan inflasi Indonesia. Seperti halnya yang terjadi pada negara berkembang, pada umumnya fenomena inflasi masih menjadi satu dari berbagai penyakit ekonomi yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Oke. Maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa inflasi Indonesia telah memasuki stadium awal hyperinflation, ya, banyak kenaikan. Yang pertama, penyebabnya sumber-sumber inflasi Indonesia. Apabila ditelaah lebih lanjut, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan timbulnya inflasi di Indonesia, yaitu satu, uang beredar. Yang kedua, defisit anggaran belanja pemerintah. Yang ketiga, faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri. Oke, kemudian ada J, pengendalian inflasi di Indonesia. Inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat moneter dan politis. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh dari cost inflation lebih besar daripada demand pull inflation. Oke. Di sini ada bab 3 penutup. Saya menyimpulkan kesimpulan inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari 1-2 barang saja tidak disebut inflasi. Tadi sudah saya terangkan di atas, ya kan. Kenaikan 1-2 barang saja tidak bisa
disebut sebagai inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar dari harga barang-barang yang lain. Di sini ada saran dengan dua pendekatan moneteris dan strukturalis pada komposisi yang tepat, maka diharapkan bukan saja dalam jangka pendek inflasi dapat dikendalikan, tetapi juga dalam jangka panjang. Dan bila ada upaya yang serius untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang ada, maka akan berakibat pada membaiknya fundamental ekonomi Indonesia daripada 5% dalam setahun. Kemudian di sini ada beberapa pengertian dan tujuan yang saya jabarkan. Pengertian dari inflasi itu adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain menurut Budiono 1982 banding 155. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuan inflasi, iya. Mengetahui pengertian inflasi, mengetahui jenis-jenis teori biaya dan cara menghitung inflasi. Kemudian ada mengetahui dampak inflasi dan cara mencegah inflasi. Kemudian ada mengetahui perkembangan inflasi di Indonesia serta penyebab dan pengendaliannya. Ya, di sini ada implikasi. Implikasi itu apa? Ya, penyebab ya. Di sini bahasa modernnya di sini implikasi. Yang menyebabkan implikasi. Implikasi ada beberapa, satu demand pull inflation. Yang mana inflasi bisa menjadi karena permintaan barang dan jasa di pasar yang mengalami peningkatan namun produsen tidak bisa memenuhinya. Yang kedua ada cost push inflation. Kenaikan biaya produksi yang dapat membuat penawaran barang meningkat dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Yang ketiga ada bottleneck inflation. Apa itu bottleneck inflation? Ialah jenis inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran dan permintaan barang serta jasa di pasar. Berdasarkan dampaknya, seperti yang sudah disebutkan di atas, inflasi adalah fenomena ekonomi yang berdampak besar pada perekonomian negara dan kualitas hidup masyarakat. Inflasi dikelompokkan berdasarkan dampaknya terhadap kondisi ekonomi. Adapun dampak inflasi sebagai berikut. Ya, di sini ada beberapa dampak inflasi. Yang pertama, daya beli berkurang. Yang kedua, nilai uang menurun. Yang ketiga, suku bunga tinggi. Pertumbuhan perekonomian terhambat. Ya, di sini tadi ada implikasi, tentu ada solusi. Di sini ada solusi. Solusi penjabarannya yang mana cara mengatasi inflasi terhadap dua cara yang bisa ditaklukkan oleh suatu negara ketika terjadi inflasi, yaitu penetapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, di sini saya jabarkan apa itu kebijakan moneter. Yang pertama ialah salah satu cara pemerintah mengatasi inflasi adalah menetapkan kebijakan moneter yang ditujukan untuk menjaga kestabilan moneter. Dalam hal ini,
Bank Indonesia akan membatasi jumlah uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga sehingga dapat menarik masyarakat untuk kembali menyimpan uang di bank. Di sini dijelaskan, nah yang mana kalau kita mencetak uang itu Bank Indonesia membatasi uang yang beredar dan meningkatkan suku bunga. Moneter ditunjukkan untuk menjaga kestabilan moneter. Ya, disitulah itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Cara mengatasi inflasi lainnya adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal yang mana di sini berbunyi sebagai pengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Adapun beberapa strategi yang termasuk dalam kebijakan fiskal adalah meningkatkan tarif pajak, menambah jumlah barang di pasar, dan menghemat pengeluaran pemerintah. Ya, di sini saya temukan beberapa analisis data pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2024. Di sini sisi pengeluaran ada 4,91%, konsumsi LNPRT 24,29%, konsumsi pemerintah ada 19,90%, investasi ada 3,79%. Kemudian di sini ada ekspor ya, ekspor kita berkurang. Harusnya niat ekspor kita harus lebih tinggi. Di sini cuman ada nilai persentase 0,50%. Ya itulah analisis pertumbuhan inflasi ekonomi yang meningkat pada tahun 2024. Kemudian ada data pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91%. Ya, ini di sini tadi sudah saya jelaskan di sini ya. Ada konsumsi rumah tangga. Kemudian seiring dengan pelaksanaan pemilu 2024, hari libur nasional dan cuti bersama. Oke, itu seiring dengan pelaksanaan pemilu kemarinnya ada 4,91%. Yoi. Konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga LNPRT tumbuh sebesar 24,29 YoY didorong oleh aktivitas penyelenggaraan pemilu 2024 dan momen Ramadan. Di sini agak tumbuh tinggi ya, ada senilainya agak lah ya 24,29%, didorong oleh aktivitas penyelenggaraan pemilu 2024. Kebetulan kemarin kita bersamaan dekat ya kan penyelenggaraan pemilu juga ada momen Ramadan. Konsumsi pemerintah meningkat dengan tumbuh besar, ada 19,90%, didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan pemilu 2024 serta belanja pegawai. Kemudian ada investasi tumbuh sebesar 3,79%,
terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Ya, sekarang dimana kita lihat banyak pembangunan infrastruktur ya kan. Ya, tapi tidak begitu banyak juga. Di sini ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan dari inflasi yang saya ambil dari beberapa judul ya. Hmm, Judul makalah sesuai yang saya dapat. Ya, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Ya, di sini dikatakan uh, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja itu tidak bisa disebut inflasi, kecuali bila ada kenaikan tersebut meluas kepada sebagian besar barang dan harga-harga lain. Maksudnya seluruh barang yang kenaikan itu menyeluruh gitu, ada kenaikan barang-barang yang lain dengan bersama-sama. Inflasi digolongkan menurut beberapa cara. Dapat menurut laju inflasi bisa ringan, sedang, berat, hiperinflasi. Itu urutan laju inflasi ya. Dia bisa dikatakan jenis lajunya ringan, sedang, berat, hiperinflasi. Sebab awalnya demand atau cost inflation, asalnya domestik atau important inflation. Itulah demikian penjabaran judul makalah saya. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Makalah saya yang berjudul Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjabaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.